Kamu pasti tahu tentang roket? Sebuah kendaraan yang dirancang untuk bisa menuju ruang angkasa dengan kecepatan tinggi. Tapi apa kamu tahu sejarah dibuatnya roket dan terinspirasi dari apa roket ini dibuat? Lalu bagaimana proses roket itu meluncur ke luar angkasa? Nah, kali ini kita akan membahasnya. Came up with the idea to tie a bamboo tube packed with gunpowder to it was the world's first rocket. Pertama-tama, mari kita jelajahi sejarah roket. Ternyata, konsep roket sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, kamu tidak salah dengar. Awal mula penggunaan roket dapat ditelusuri kembali ke Tiongkok pada abad ke-9. Para ahli di Tiongkok menemukan bahwa bubuk mesiu bisa digunakan untuk mendorong benda-benda kecil. Mereka mulai bereksperimen dengan panah api atau panah terbang, yang pada dasarnya adalah panah yang dipasangi tabung berisi mesiu. Ketika mesiu terbakar, gas yang dihasilkan akan mendorong panah tersebut terbang. Teknologi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi kembang api, yang juga menggunakan prinsip yang sama untuk menciptakan efek visual yang spektakuler di langit. Roket mulai berkembang menuju roket yang modern. Pada abad ke-13, roket mulai digunakan sebagai senjata di medan perang oleh bangsa Mongol dan kemudian oleh bangsa-bangsa di Timur Tengah dan Eropa. Mereka mengembangkan roket yang lebih besar dan lebih kuat untuk digunakan dalam pertempuran. Pada abad ke-17, ilmuwan dan insinyur mulai mempelajari prinsip-prinsip di balik roket lebih mendalam. Dan pada saat itu Sir Isaac Newton menjelaskan hukum gerak yang menjadi dasar teori roket modern. Berlanjut lagi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Konstantin Tsiolkovsky, seorang ilmuwan Rusia, mengembangkan konsep roket berbahan bakar cair. Lalu pada tahun 1926, Robert Goddard meluncurkan roket berbahan bakar cair pertama di dunia. Roket ini merupakan langkah besar karena memungkinkan kontrol yang lebih baik dan dorongan yang lebih besar. Teknologi roket semakin berkembang. Pada saat Perang Dunia Kedua, Jerman mengembangkan sebuah roket bernama roket V2. V2 adalah roket pertama yang mampu mencapai ketinggian suborbital dan digunakan sebagai senjata strategis. Setelah perang, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengembangkan program roket mereka sendiri, yang dipimpin oleh para ilmuwan seperti Wernher von Braun. Perlombaan antariksa ini menghasilkan peluncuran satelit pertama yaitu Sputnik, manusia pertama di ruang angkasa yaitu Yuri Gagarin, dan pendaratan manusia di bulan yaitu misi Apollo. Dan inovasi roket terus berlanjut sampai sekarang, di mana di abad ke-21 ini perusahaan swasta seperti SpaceX dan Blue Origin mengembangkan teknologi roket yang dapat digunakan kembali, mengurangi biaya peluncuran dan membuka era baru dalam eksplorasi antariksa. Begins to tremble. Massive engines roar to life. Sekarang, mari kita bahas bagaimana proses peluncuran roket itu sendiri. Tahukah kamu bahwa setiap peluncuran roket melibatkan serangkaian langkah yang sangat kompleks? Setiap misi roket dimulai dengan perencanaan yang cermat. Desain roket disesuaikan dengan misi spesifik, apakah itu untuk menempatkan satelit ke orbit, mengirim kargo ke stasiun luar angkasa internasional, atau meluncurkan misi berawak. Sebelum diterbangkan, roket diisi dengan bahan bakar, baik cair maupun padat, di landasan peluncuran. Bahan bakar cair biasanya berupa kombinasi oksigen cair dan hidrogen cair atau kerosene. Setelah terisi, mesin roket dinyalakan di landasan peluncuran. Pada tahap ini, pompa bahan bakar mengalirkan bahan bakar dan oksidator ke dalam ruang pembakaran, di mana mereka bercampur dan terbakar, menghasilkan gas panas. Gas panas yang keluar dari nozzle dengan kecepatan tinggi menciptakan dorongan yang mengangkat roket dari landasan. Awalnya roket bergerak secara vertikal untuk menjauhkan dari permukaan bumi. Setelah mencapai ketinggian tertentu, roket mulai memiringkan jalurnya ke arah horizontal untuk mulai membentuk lintasan orbit. Ini disebut gravity turn, yang mengoptimalkan penggunaan bahan bakar dan membantu mencapai kecepatan orbit. Ketika melewati atmosfer, roket akan melakukan pemisahan yaitu membuang bagian bahan bakar yang sudah habis sampai bisa mengorbit ke antariksa. Setelah mencapai orbit yang diinginkan, muatan, misalnya, satelit atau kapsul berawak, dipisahkan dari roket. Muatan ini kemudian beroperasi sesuai dengan misi spesifiknya seperti mengorbit bumi, mendarat di bulan, atau melakukan eksperimen ilmiah di luar angkasa. Hal yang paling menantang dari setiap misi antariksa yaitu kembali ke bumi. Muatan ini tidak hanya mengandalkan gravitasi bumi, melainkan perlu menyiapkan serangkaian proses agar kembali dengan aman.
Muatan atau disebut wahana antariksa melakukan manuver deorbit burn. Ini melibatkan menyalakan mesin utama sekunder atau pendorong reaksi untuk memperlambat kecepatan orbitalnya. Deorbit burn ini mengubah jalur orbit dari lingkaran atau elips menjadi jalur yang akan menembus atmosfer bumi. Selama deorbit burn, wahana diarahkan dengan tepat untuk memastikan masuk kembali ke atmosfer di sudut yang benar. Sudut masuk ini penting untuk memastikan wahana tidak terbakar karena panas re-entry atau memantul kembali ke luar angkasa. Setelah deorbit burn selesai, wahana mulai jatuh menuju atmosfer bumi. Gravitasi bumi menarik wahana dengan kecepatan yang semakin meningkat saat memasuki atmosfer. Saat wahana memasuki atmosfer, gesekan dengan molekul udara menghasilkan panas yang luar biasa. Perisai panas pada wahana melindungi struktur dan muatan dari panas ini. Gesekan atmosfer juga memperlambat wahana secara bertahap. Setelah wahana mencapai ketinggian yang lebih rendah dan kecepatannya cukup berkurang, parasut dikerahkan untuk memperlambat laju penurunan lebih lanjut. Biasanya, parasut kecil dikerahkan lebih dulu, diikuti oleh parasut utama yang lebih besar. Liftoff of Space Shuttle Atlantis. Mission resupply. Jadi itulah sedikit cuplikan sejarah dan proses peluncuran roket ke luar angkasa. Semoga video ini memberi Anda wawasan yang lebih dalam tentang roket dan cara kerjanya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen jika ada hal yang ingin kamu tanyakan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.